Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda telah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk melaksanakan bimbingan kelompok yang sudah kita janjikan seperti minggu kemarin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya apakah ada dari Ananda yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Atau pernah mendengar apa itu bimbingan kelompok? Nah, di sini sedikit dijelaskan, yaitu bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan konseling di mana dilakukan oleh sekelompok orang dengan menggunakan dinamika kelompok. Nah, adapun tujuan dari bimbingan kelompok yang pertama yaitu untuk membantu mengembangkan kemampuan bersosialisasi, berkomunikasi, dan memecahkan masalah bersama melalui interaksi kelompok tersebut, sehingga dapat berkembang secara optimal. Nah, di sini juga ada beberapa azas. Yang pertama itu azas kesukarelaan, di mana Ananda secara sukarela datang ke sini untuk kegiatan bimbingan kelompok. Yang kedua yaitu adanya azas kerahasiaan, di mana di dalam kelompok ketika kita membahas suatu masalah itu akan habis di dalam satu kelompok tersebut dan datanya tidak akan bocor keluar kecuali tanpa izin dari Ananda. Yang ketiga yaitu azas keterbukaan, di mana Ananda bebas secara terbuka tentang apa yang Ananda rasakan atau yang sedang Ananda jalani. Yang keempat itu azas kenormatifan, di mana di dalam bimbingan kelompok ini Ananda bisa menjaga norma, misalnya saling menghargai ketika teman berbicara, Ananda mendengar dan tidak bermain atau sibuk dengan aktivitas lainnya. Nah, sebelum memulai kegiatan, apakah semuanya sudah saling kenal? Belum. Baik, perkenalkan, nama Ibu Arya Zakia. Ibu berasal dari Universitas PGRI Sumatera Barat dengan jurusan bimbingan konseling. Baik, Ibu mulai perkenalan dari sebelah kiri Ibu, silakan. Perkenalkan, nama saya Katia Sheikha Azan, bisa dipanggil Azan, berasal dari kelas. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Anjali Gita, biasa dipanggil saya berasal dari kelas. oke, selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Sari Fatima Faisal, biasa dipanggil Sari, saya berasal dari kelas. Perkenalkan, nama saya Sinta, biasa dipanggil Sinta, saya dari kelas 10. baik. Terima kasih sudah memperkenalkan diri semuanya, Nanda. Baik, materi atau topik yang kita bahas sekarang ini yaitu bisa Ananda kemukakan atau ada ide gitu? Lihat Bu. Ya, oke, Suci. Bu. Oke, Angel. Saya diri. Oke. Karena banyak topik tentang percaya diri, yang baiknya kita akan membahas topik percaya diri terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah Ananda tahu apa itu percaya diri? Tidak, Bu. Tidak Bu. Jadi, percaya diri adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan yang dimilikinya, sehingga berani bertindak, mengungkapkan pendapat, mencoba hal-hal baru, dan menghadapi berbagai tantangan rasa takut yang berlebihan. Percaya diri bukan berarti merasa paling hebat, melainkan mampu menerima kelebihan dan kekurangan diri serta terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Apakah di sini semuanya sudah percaya diri? Belum. Nah, ada yang tahu ciri-ciri orang yang percaya diri? Nah, ada ciri-ciri orang yang percaya diri. Yang pertama yaitu berani menyampaikan pendapat. Di sini tidak ada yang berani menyampaikan pendapat? Ada beberapa orang ya tadi. Nah, yang kedua yaitu yakin terhadap kemampuan diri sendiri. Anda harus yakin terhadap kemampuan diri sendiri, karena dalam kemampuan diri sendiri itu pasti Anda bisa menjadi orang yang percaya diri. Yang ketiga itu tidak mudah menyerah ketika mengalami kegagalan. Yang keempat, berani mencoba pengalaman baru. Yang kelima, mampu menerima kritik dan saran dengan baik.
Yang keenam yaitu menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, siapa yang tahu faktor yang mempengaruhi percaya diri? Ada yang tahu? Ya, silakan. Mungkin dukungan dari keluarga, Bu. Ya, itu termasuk salah satu dari faktor mempengaruhi percaya diri. Itu adanya faktor dukungan keluarga, guru, dan teman. Nah, pengalaman keberhasilan yang pernah dicapai itu termasuk dalam kepercayaan diri. Yang ketiga itu cara berpikir positif terhadap diri sendiri. Apakah di sini sudah berpikir positif terhadap diri sendiri? Belum. Sebaiknya berpikir positif ya terhadap diri sendiri. Kalau tidak kita, siapa lagi yang berpikir positif? Yang keempat itu lingkungan yang memberikan semangat dan motivasi. Apakah di sini yang berada di sekitar lingkungan ada yang memberikan semangat atau motivasi? Ada. Yang kelima yaitu kemampuan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan. Nah, ada yang tahu dampak kurangnya percaya diri? Ada, Bu. Ya, seperti apa Siti? Dampaknya mungkin untuk prestasi belajar menurun karena kita kalah saing dengan teman yang percaya diri, Bu. Ya, itu juga termasuk. Nah, seperti malu bertanya atau menjawab pertanyaan di kelas, terus takut tampil di depan umum, sulit mengungkapkan pendapat, mudah menyerah, dan sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Di sini apakah sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain? Sering. Diri kita itu istimewa ya bagi kita sendiri dan bagi orang yang mencintai kita. Nah, di sini juga ada cara meningkatkan percaya diri. Yang pertama yaitu mengenali kelebihan dan potensi diri. Setiap orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan kan? Nah, selanjutnya itu berpikir positif terhadap diri sendiri. Selanjutnya berani mencoba hal baru dan tidak takut melakukan kesalahan. Selanjutnya menerima kritik sebagai masukan untuk berkembang. Siapa di sini ketika menerima kritik dia tersinggung atau tersindir? Apakah ada? Ada, Bu. Kalau bisa dikurangi ya, karena kalau kritik yang baik pasti akan merubah kita pada jalan yang baik. Nah, selanjutnya itu bergaul dengan teman atau memberi pengaruh positif. Di sini temannya ada yang memberi pengaruh negatif? Ada. Dihindari ya sebaiknya. Nah, ini yang paling penting yaitu bersyukur atas kemampuan yang telah Allah berikan. Di sini ada contoh kasus seperti Siti selalu menolak ketika diminta presentasi karena takut ditertawakan. Akibatnya ia sering kehilangan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Nah, apa penyebab Siti kurang percaya diri? Karena ditertawakan, Bu. Ya, betul Siti. Nah, selanjutnya apa yang sebaiknya dilakukan Siti kalau jika ditertawakan? Siti? Yang saya lakukan jika ditertawakan, saya hanya diam, Bu, dan belajar lebih giat lagi. Tidak peduli dengan hubungan teman-teman. Karena kan kita sama-sama belajar sih. Ya, betul. Nah, Setia, jika kamu menjadi teman Siti, bagaimana caramu membantu Siti untuk percaya diri? Support Siti supaya mau memperlihatkan potensi dirinya karena saya percaya bahwa Siti mempunyai potensi yang baik. Baik, terima kasih Setia. Baik, di situ mungkin hanya itu materi dari Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak Apakah sudah paham? paham. Dari Ananda, siapa yang ingin menyimpulkan atau yang bisa menyimpulkan? Tidak ada ya? Tidak. Jadi
kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu percaya diri merupakan sikap yang dapat dilatih melalui pengalaman, usaha, dan kebiasaan berpikir positif. Dengan memiliki rasa percaya diri, Ananda akan lebih berani belajar, berprestasi, bergaul dengan baik, serta mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian kesimpulan kita pada hari ini dan kegiatan kita pada sore hari ini. Alangkah baiknya kita tutup dengan membacakan